Jamaah yang mulia, yang khatib ingin sampaikan uronyo tentang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan-bulan panas. Bulan panasnya kon cuaca jika seum lewetnya. Sitonyo ada na ujian rintik-rintik. Lebih le seum. Tapi yang saya maksud jamaah yang mulia, bulan-bulan politik. Apalagi menjelang pemilu tahun 2024. Saya tidak kampanye karena dalam masjidnya jelas tidak boleh kampanye. Tapi yang ingin saya sampaikan, Allah yang kampanye. Apa kampanye Allah? Menyatakan surat Taubah ayat 23 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humul zalimun. Gekele Allah dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 23. Hai orang-orang beriman, jangan kamu angkat pemimpin. Jangan kamu pilih pemimpin walaupun itu bapakmu, walaupun itu saudaramu, seandainya mereka lebih mencintai kekafiran daripada iman. Barang siapa yang mengangkat bapaknya atau saudaranya menjadi pemimpin, padahal bapaknya itu lebih pro kepada kafir, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ini ayatnya keras yang mulia. Keras sekali ayat ini. Lebih keras daripada Al-Maidah ayat 51. Dulu kita pernah heboh dengan kasus Ahok, calon gubernur DKI dari Cina, orang Cina, di mana Ahok mengatakan kalian ditipu oleh surah Al-Maidah 51. Bunyinya tidak keras. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum wallahu innallaha la yahdil qaumal zalimin. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Maidah ayat 51, hai orang-orang beriman, jangan kamu pilih. Aulia itu memang terjemahan macam-macam yang mulia. Dalam tafsir dikatakan teman akrab. Jadi punya teman akrab mentong hanya terpilih dalam pemimpin. Dalam tafsir yang lain disebut aulia itu pelindung. Dalam yang tafsir yang lain disebut pemimpin. Jadi maksud ayat ini Al-Maidah 51, hai orang-orang beriman, jangan kamu pilih orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu, menjadi pelindungmu, menjadi teman akrabmu. Siapa yang memilih mereka, maka kalian termasuk bagian dari mereka. Nyoga kali Allah hanya pilih Yahudi dan Nasrani, itu biasa. Hana orang Aceh caleg-caleg ke depan ini tidak ada orang Yahudi. Insya Allah hana cik orang Nasrani. Tapi At-Taubah ayat 23 keras sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbal kufra 'alal iman. Dikali Allah, hai orang-orang beriman, jangan kamu angkat bapakmu atau saudaramu menjadi pemimpin seandainya mereka lebih mencintai kekafiran daripada iman. Apa artinya mencintai kekafiran? Bukan berarti saudara kita itu kafir. Insya Allah di kecamatan Luknganyo atau di Mukimku hana orang kafir. Tetapi mereka itu lebih pro kekafiran. Artinya barangkali kawan-kawan mereka ini grup kafir. Atau sekurang-kurangnya abang gedanyo yang caleg gonyo hantam semayang.
Tidak pernah salat. Kita tahu abang kita ni tidak pernah salat. Tapi caleg. Maka kata Allah, haram memilih pemimpin yang tidak salat. Walaupun yang ayah katanya, walaupun itu abang kita. Tidak terpilih orang lain mentau. Yang jelas-jelas taat kepada Allah. Jadi barang siapa yang mengangkat mereka menjadi pemimpin, maka kata Allah, mereka itu orang-orang yang zalim. Tanya biasa aja jamaah yang mulia, semua suku orang Aceh ada filosofi menyokondro mandum gok. Artinya menyokong orang Aceh hanya pakai orang lain. Itu filosofi yang salah. Menyokong iya mandum lehop katanya. Ada lagi filosofi asolo, menyokong asolo hanya pakai, pendatang itu enggak bisa pakai. Ini filosofi penjajah. Penjajah itu memang suka dia memecah belah. Jadi di dalam Islam jamaah mulia, siapapun dia, orangnya lebih taat, itu berhak dipilih daripada orang-orang walaupun keluarga katanya, tapi keluarga kita jelas-jelas tidak taat kepada Allah. Ini dalam agama dikenal dengan istilah asabiyah. Asabiyah ini orang bangga dengan kelompoknya. Bangga katanya orang Aceh. Kenapa orang Aceh menyuhana sembahyang? Silakan pilih orang Padang, orang Jawa, orang Batak. Kalau jelas dia itu lebih taat kepada Allah daripada ayah katanya, daripada abang kita. Jadi jangan yang mulia, walaupun yang bapak katanya atau adik katanya caleg kali ini, entah partai apa, kita tahu dia enggak pernah salat, haram dipilih. Ini peraturan Allah, ini bukan kampanye. Dipegang oleh Allah, so yang pilih orang-orang lainnya, maka mereka termasuk orang yang zalim. Jadi ini berat. Pemimpin yang mulia tentunya bukan hanya presiden, bukan hanya anggota DPR, termasuk tapi pilih kecil, pemimpin di kampung. Nah kecil limondro. Yang tidur memang yang hebat, menyepegah abangnya luar biasa. Uangnya banyak. Tapi dah lupa kecilnya calonnya pengle kenyan. Tapi hana semaya. Haram kita pilih orang seperti itu. Seandainya ada orang lain yang lebih taat kepada Allah. Karena syarat pemimpin itu utama taat. Taat. Tentunya ada syarat lain, fatanah. Bercarong mecut pemimpin urang bangai. Nah, orang taat tapi ada mupo memimpin negara tak boleh pakai juga, megah abah haji. Jadi syarat pintar itu juga harus ada. Jadi bisa bicara, bisa memimpin, tapi yang terutama sekali taat kepada Allah. Itu pemimpin kampung. Jadi pemimpin apapun, pemimpin negara, pemimpin katakanlah Aceh gubernur, termasuk pemimpin kampung, hanya tanya tak pilih orang-orang yang fasik, apalagi kafir. Termasuk juga pemimpin keluarga. Getanya na anu inong, anak gadis kita sudah 20 tahun. Insya Allah sebentar lagi akan datang jodoh. Itu juga kita, bagaimana kita menentukan calon suami anak kita itu harus orang baik. Hanya tak pilih Pak, walaupun calon suami anak kita nyonyo kerja bak bank, pejabat lagi. Orang lagak saya gagah saya. Tapi kita tahu dia ini enggak salat. Itu haram kita terima calon menentu begitu. Jadi gad orang lain yang kira-kira walaupun kerjanya mungkin pas-pasan, tapi dia jelas beriman kepada Allah. Jadi kadang-kadang katanya jemaah mulia menyotok calon lintu bagi anak katanya. Yang kita tanya, Pak kerja, siapa bapaknya? Bapaknya ada dia. Apa hubungan dengan bapaknya? Jarang orang tua bertanya, kamu ada salat nak? Sebenarnya pertanyaan kita bukan ada salat. Sembahyang jamaah. Pak. Jadi salatnya berjamaah. Jadi ini hampir tidak ada orang tua yang ditanya, Pak kerja, pebut, sawayahkah? Maka kalau menyo telingo, kerja benar-benar, ayah haji, kolonel, macam-macam, dengan senang hati kita terima. Jadi yang harus kita lihat jemaah mulia adalah bagaimana dia beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jemaah yang mulia, banyak di antara kita learn tim pemilih, tidak ikut pemilu, nyambut dunia. Itu salah juga, Pak. Kita sebagai warga negara yang baik harus memilih. Kenapa, Bapak? Menyo katanya orang-orang taat tidak memilih semua orang taat. Yang ikut memilih orang-orang kaplat, orang-orang hana semayang yang memilih. Akhirnya wajarlah muncul pemimpin yang kaplat. Karena yang pilih awak kaplat itu. Dan yang orang taat tidak memilih karena ada pikirnya bubuk dunia. Maka nanti keluarlah kebijakan bahwa boleh berjudi, boleh berzina di mana-mana. Kita protes, pakau menang presiden lawenyo, pakau menang gubernur katanya parah tak. Kita menyalahkan gubernur, menyalahkan presiden. Padahal waktu pemilu kita hanya memilih, kita yang salah juga. Jadi katanya suka protes, pakau menang anggota DPR. Kebijakannya yang merugikan umat Islam. Waktu memilih kita enggak mau. Jadi jemaah mulia, katanya sebagai warga negara, saya tidak bilang wajib, tapi sebaiknya memilih. Baik galak protes tengok. Galak protes pakau menang, waktu pemilu kita tidak memilih. Memang Bapak Ibu, jemaah mulia mohon maaf, memang sistem demokrasi itu bukan sistem Islam. Sistem demokrasi itu sistem orang kafir. Karena memilih itu berdasarkan suara terbanyak. Dalam Islam musyawarah. Musyawarah. Sewaktu pemilihan, bagaimana pemilihan khalifah juga musyawarah. Tetapi hari ini kita sudah terlanjur menganut sistem demokrasi dan kelihatannya sangat sulit merubahnya. Nah, jadi walaupun sistem itu tidak Islami, tapi tentunya kita harus ikut juga memilih. Yang tidak boleh, kita ikut-ikut memfitnah orang. Kemudian hari ini dengan HP kita kirim calon ini kebiasaan buruknya. Calonnya suka nonton film porno, calonnya suka dengan perempuan. Dah kirim, membuka aib orang itu sangat dilarang. Jadi membuka aib orang, apalagi apapun alasannya itu sangat diharamkan. Jadi katanya hana perlu dah buka-buka aib kok. Yang penting kita dengan hati nurani kita melihat siapa yang terbaik. Yang terbaik itu bukan cara bicaranya, bukan pendidikannya, tapi tentunya agamanya. Walaupun di antara calon-calon itu hanapah agama, tapi di antara itu ada yang lebih pas. Gonyannya nampak pro kepada umat Islam. Dia selalu membela umat Islam. Nyata-nyata dia pergi ke Jumat. Nah, mungkin dia tidak salat berjamaah 5 waktu kayak katanya. Memang mencari orang-orang taat, orang taat yang kita memimpin. Orang-orang yang taat sekali memang tidak mau dia. Orang taat hana pungo kepada jabatan. Nah, jadi walaupun begitu jamaah mulia, katanya harus memilih. Dan kita pilih itu orang-orang yang taat. Nah, jadi sekali lagi jamaah mulia, pemimpin itu baik pemimpin yang terkecil sebagai kepala rumah tangga, pemimpin desa, gubernur, sampai kepada presiden. Nah, jadi ini jamaah mulia, urangnya kita perlu jangan buta politik istilahnya. Jadi kitanya perlu berpartisipasi, karena kitanya galak tak ada pesalah singgo. Tak pesalah pemerintah, padahal waktu kita pemilu tidak ikut memilih. Nah, jadi jamaah mulia, Allah juga minta pertanggungjawaban ketika kita memilih seseorang, orang yang fasik, orang yang enggak membela umat Islam kita pilih, Allah juga akan menuntut. Jadi sekali lagi jamaah mulia, jangan kita memilih seseorang menjadi pemimpin karena dia itu kelompok kita. Nyan suku gedanyo, nyan abang gedanyo, itu asabiah namanya. Asabiah ini adalah sangat dibenci. Dulu di zaman Rasulullah, zaman sahabat, banyak orang-orang asing menjadi pemimpin. Katakanlah Bilal bin Rabah. Bilal itu muazin pertama, itu orang Afrika.
Kemudian Abu Zal Al-Ghifari, insya Allah orang Persia dia. Salman Al-Farisi, orang Iran dia, orang Persia. Tapi menjadi sahabat-sahabat dekat Rasulullah. Tidak mesti orang Arab, mesti orang Arab semua, tidak. Jadi Allah sengaja mengangkat budak-budak, Rasulullah mengangkat budak-budak menjadi orang-orang mulia di sampingnya. Ini sebagai contoh bagi kita. Jadi dalam agama ini tidak ada perbedaan ras, warna kulit, kekayaan, ya. Jadi dalam agama ini yang dipandang mulia itu yang paling taat. Sebagaimana firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dan antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi jemaah mulia, pemilu ini memang urusan negara. Jadi kita sebagai warga negara wajib berpartisipasi atau harus berpartisipasi, dan ketika kita menentukan itu berdasarkan hati nurani kon dari perasaan-perasaan. Jadi ini penting. Jadi di kampung kuhnyo, di mukim kuhnyo, nah caleg-caleg misalnya. Silakan Bapak pilih kalau dia salat. Nah gejak menasah, nah gejak masjid. Tapi menyo hana gejak walaupun yang adik katanya, walaupun itu anak kita. Nah anak katanya caleg konyo. Cayu sembahyang, hitin sembahyang. Tidak boleh pilih walaupun anak kita jemaah mulia. Ini agama. Jadi agama mengharamkan kita memilih pemimpin yang nyata-nyata fasik. Ini ayat 23 At-Taubah. Ayat 24-nya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi lebih jelas lagi kata Allah. Katakanlah, seandainya bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, harta perniagaanmu, rumah tempat tinggalmu, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, tunggu kata Allah. Allah mengancam, tunggu hingga aku beri keputusan. Jadi artinya jemaah mulia, kita tidak boleh mencintai bapak kita, mencintai anak kita, mencintai saudara kita lebih daripada Allah dan Rasulnya, termasuk berjihad di jalannya. Jadi kalau keluarga kita ini lebih mementingkan kekafiran, lebih mencintai kekafiran atau fasik, maka tinggalkan mereka. Karena dalam agama kita saudara kita bukan saudara sedara. Saudara kita yang seiman. Menyo katanya berbeda iman, putus. Bahkan anak yang keluar dari Islam tidak boleh menerima warisan yang dalam Islam. Nah, ada katanya tiba-tiba masuk Kristen, putus. Jadi dipisahkan oleh akidah. Jadi mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi pelajaran bagi kita. Rupanya keras sekali. Keras sekali perintah Allah atau larangan Allah untuk kita tidak memilih pemimpin yang fasik, apalagi kafir. Mudah-mudahan ada manfaatnya.